Saudara-saudara, 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. 8.000 lebih sekolah. Pemirsa Ayu TV yang baik hati dan tidak sombong, semoga kalian semua sehat dan kaya raya, amin. Ada pertanyaan besar selama ini. Indonesia negara kaya sumber daya alam, tetapi mengapa rakyatnya miskin? Salah satu sumber kekayaan alam Indonesia adalah sawit. Tapi mengapa petani dan rakyat tetap miskin? Kita akan bongkar permainan busuk oligarki sawit selama ini. Bibit sawit pertama kali dibawa ke Indonesia tahun 1848, ditanam di kebun raya Bogor oleh Belanda. Perkebunan sawit pertama ada di Delhi, Sumatera Utara tahun 1878, disusul di Tanah Hitam Ulu, hingga ke Aceh di Sungai Riput. Sejak kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno mengambil alih perusahaan sawit swasta kolonial asing menjadi milik negara. Sawit mulai dikembangkan secara masif pada masa Presiden Soeharto dengan pinjaman Bank Dunia dan Lembaga Keuangan Dunia. Dibuatlah program perkebunan inti rakyat sejak tahun 1977. Sejak masa Soeharto inilah perkebunan sawit tumbuh cepat, hutan ditebang. Konsesi hutan diberikan kepada oligarki kroni Orde Baru seperti Eka Cipta Grup Sinarmas, Sudono Salim Grup Salim Indofood, Wilmar hingga Sukanto Tanoto. Mereka menjelma menjadi oligarki besar, kekayaannya masuk dalam Forbes orang terkaya di dunia. Karena mendapatkan konsesi khusus mengelola jutaan hektar hutan Indonesia yang diberikan pemimpin Orde Baru. Ini adalah fakta menyakitkan. Fakta yang sempat disinggung Presiden Prabowo. Presiden tahu persis sepak terjang oligarki Sudono Salim, bapaknya Antoni Salim, atau Eka Cipta Wijaya, dan semua oligarki. Secara prinsip Prabowo tidak mempermasalahkan pengusaha sawit. Akan tetapi Presiden sejak lama menemukan kebocoran uang negara yang dirampok oligarki sawit. Caranya menyuap aparat, manipulasi dokumen ekspor. Ujung-ujungnya oligarki sawit semakin kaya, uangnya disimpan di Singapura. Sementara rakyat petani tetap miskin dan aparat dikendalikan nurut patuh pada oligarki. Kemudian swasembada energi. Harus. Nanti ada kelompok, apa bisa? Bisa. Kita sudah hitung. Kita punya kelebihan-kelebihan luar biasa. Kenapa kelapa sawit bagi saya katakan itu miracle crop. It is a miracle crop. Ada kelompok nyinyir, kenapa kelapa sawit? Ya kan? Loh, Prabowo mau bikin kelapa sawit. Iya, untuk rakyat Indonesia. Sejak menjadi presiden, Prabowo dalam kunjungannya ke luar negeri juga meminta data-data penting dari negara sahabat. Prabowo kemudian menemukan data sawit dari Indonesia yang diterima oleh Cina dan Pakistan. Ternyata jumlahnya 3 kali lebih besar dari data ekspor yang ada di Indonesia. Ini berarti ada permainan under invoicing, curang manipulasi data oleh oligarki dengan cara menyuap oknum aparat pajak dan bea cukai. Kerugian negara diperkirakan 300 triliun setiap tahunnya. Dan praktek under invoicing manipulasi data ekspor sudah berlangsung lebih dari 50 tahun sejak Orde Baru. Sementara presiden selanjutnya tidak berdaya melawan kekuatan uang. Kalau dihitung selama 50 tahun saja, kebocoran uang negara dari sawit bisa mencapai 15.000 triliun, sungguh uang yang sangat besar, yang seharusnya dinikmati rakyat Indonesia. Sejak tahun 2006, Indonesia adalah eksportir minyak sawit terbesar di dunia mengalahkan Malaysia. Lahan sawit Indonesia 15 juta hektar. Tapi anehnya pada masa Presiden Jokowi, minyak goreng malah langka, sulit dicari dan rakyat tersiksa. Punya lahan sawit terluas di dunia, tapi minyak goreng langka. Kedaulatan negara dikalahkan oleh oligarki sawit, sangat menyakitkan sekali. Dengan segala bentuk cara dan modusnya. Ada under invoicing, ada over invoicing, intinya misinvoicing, yaitu penipuan, nipu kepada bangsa Indonesia yang sudah dengan begitu baik memberi
fasilitas, memberi lahan, memberi HGU. Prabowo sudah memiliki data 10 perusahaan sawit besar melakukan manipulasi data ekspor. Purbaya sudah tahu siapa saja aparat bea cukai dan pajak yang disuap oligarki. Yang terbaru, Kejaksaan mulai menangkap 11 orang tersangka manipulasi korupsi ekspor palm oil mill yang melibatkan pejabat bea cukai dan pajak. Prabowo tegas memerintahkan Kejaksaan menyita dan merebut kembali total 5 juta hektar lahan sawit ilegal yang selama ini gonta-ganti presiden, tapi tidak ada yang berani menangkapnya, tunduk pada oligarki. Prabowo tidak ingin kekayaan sawit Indonesia hanya membuat oligarki makin kaya, tapi rakyat tetap miskin. Prabowo tidak mau kedaulatan negara dikalahkan, dikendalikan oleh oligarki dengan cara menyuap pejabat korup, membiayai anggota dewan dan mensponsori calon presiden agar aksi perampokan sawit terus berjalan. Jangan ada lagi perampokan uang hasil sawit oleh oligarki. Sorry ya.